pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, khatib mengajak kita semua, terkhusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan peningkatan rasa syukur itulah menjadi sebuah jalan bagi kita untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadari kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya daya apa-apa, tak punya kuasa apa-apa, illa kecuali atas izin Allah SWT. Maka wajar atas kelemahan dan kesadaran kita akan kelemahan ini, kita meyakini bahwa apa yang ada pada diri kita, apa yang ada saat ini bersama kita, dan apa yang saat ini kita rasakan dalam hidup, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang meyakini dan menyadari bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali karena hanya Allah, tidak bisa melaksanakan apa-apa kecuali atas izin dan ridha Allah, itu adalah bagian daripada wujud iman dan ketakwaan seorang hamba kepada Sang Khalik Sang Pencipta. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia pilihan, sosok manusia istimewa dan mulia, yang kemuliaannya tidak hanya di tataran manusia tapi oleh Allah dan para malaikatnya, yang kekaguman terhadapnya bukan hanya orang-orang yang menyukainya, tetapi dirasakan juga oleh orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di saat syafaat itu amat dan sangat kita butuhkan saat ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa hampir 1 tahun telah kita berada di 2021. Artinya kita akan berpisah dengan tahun ini dan berjumpa dengan tahun yang baru 2022. Maksudnya apa? Kita terima atau tidak kita terima, kita sadari atau tanpa kita sadari, kita rayakan ataupun tidak rayakan, tahun ini pasti berganti. Tetapi sebagai seorang mukmin harus menyadari awal dari awalnya bahwa menyikapi pergantian tahun tidaklah harus mesti dengan melakukan pesta pora. Pergantian tahun tidak mesti dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang berkonotasi sia-sia. Tetapi hari ini khatib mengajak kita bagaimana memaknai jangankan pergantian tahun, jangankan pergantian bulan, pergantian hari pun harus kita maknai dalam hidup ini. Yang pertama, berbanyak bersyukur kepada Allah. Masa lalu adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan besok adalah harapan dan cita-cita. Kenapa mesti kita harus merenung? Bukankah dalam sebuah sabda baginda Rasul pernah berkata, siapa orang mangkana, orang-orang yang hari ini yang lebih baik dari hari kemarin, orang ini adalah orang yang beruntung. Tapi kalau hanya sekedar sama saja, hari ini ibadahnya sama dengan hari kemarin, puasanya tahun ini sama dengan tahun yang lalu, sedekahnya sama saja dengan tahun yang lalu, tidak ada peningkatan sama sekali, orang ini termasuk orang yang amat merugikan Allah. Apalagi kalau sempat ada orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin, atau hari kemarin yang lebih baik dari hari ini, dari segala bidang, wabil khusus urusan akidah ibadah, orang ini adalah orang yang celaka dari Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka mari sama-sama bersyukur kita. Allah masih beri kesempatan hidup kita sampai hari ini. Bersyukur kita masih Allah beri kesehatan kita sampai hari ini. Karena umur yang Allah berikan, yang masih Allah titipkan, kita masih bisa beribadah. Dengan umur yang masih Allah panjangkan kepada kita, kita masih bisa bersilaturahim. Kita masih bisa bermuamalah. Dengan kesehatan yang Allah masih titipkan kepada kita, kita ibadah dengan khusyuk, dengan nyaman. Dengan kesehatan yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, kita masih bisa melaksanakan aktivitas dengan nikmat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bersyukur bagaimana? Resapi diri, renungkan diri ini. Apa sih yang telah saya lakukan di hari-hari sebelum ini? Apa sih yang telah saya lakukan? Prestasi ibadah apa yang telah saya ukir? Renungkan. Untuk apa? Untuk makin mantap rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau, gampang menarik nikmat itu. Kalau Allah mau, sekejap mata mudah bagi Allah menarik nikmat itu dari kita. Rumah yang sudah lama dibangun, telah lama kita berusaha bisa membangun rumah walaupun kecil sederhana, apalagi rumah yang besar, biayanya banyak, bahkan ada yang miliaran. Membangunnya butuh waktu bagi kita. Tapi kalau Allah mau, cukup dengan goyangan sedikit rumah hancur sendiri. Kita menjaga kesehatan kita, berbagai macam cara kita lakukan, berobat kita lakukan, kemana ada dokter kita hadiri. Tapi kalau bagi Allah mencabut kesehatan itu gampang saja. Maka Allah berkata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian sadar itu nikmatku, kalau kalian mengakui itu pemberianku, tak perlu banyak-banyak hal yang perlu kalian lakukan, cukup bersyukur saja. Kalian bersyukur saja kata Allah, la azidannakum, akan aku tambah, akan aku berkahi itu semua. Wa in kafartum in adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian ingkar kata Allah, tak kalian akui itu dariku, bahkan kalian tak mau mengakui itu adalah pemberianku, anugerahku, izinku, ingat azab Allah akan pedih. Banyak yang telah Allah berikan contoh kepada kita. Di dalam Al-Quran banyak Allah sindir kita, memberikan contoh orang-orang sebelum dulu. Ada orang yang tak bersyukur karena hartanya banyak. Awalnya dia miskin, tapi Allah titipkan harta banyak kepada dia. Dia menjadi orang yang paling kaya di negerinya. Tidak ada orang yang lebih kaya dari dia. Tapi ketika dia kaya, dia sombong, dia lupa kepada Allah, dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Akhirnya dia bersama hartanya tenggelamkan Allah di dasar bumi. Qarun laknatullah alaihi. Ada orang yang bukan siapa-siapa, tapi Allah titipkan jabatan kepadanya. Dia jadi raja. Akhirnya dia sombong, bahkan tidak hanya mengaku raja, bahkan mengikrarkan dirinya menjadi Tuhan. Allah tenggelamkan dia dengan bala tentaranya, dengan kesombongannya di lautan merah. Fir'aun laknatullah alaihi. Ini adalah gambaran bagi kita, bagi orang-orang yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengakhiri tahun ini, ayo kita perbanyak bersyukur. Barangkali tahun depan Allah tak sampaikan umur kita. Barangkali tahun depan kita tak bisa lagi bersama dengan keluarga dan saudara kita. Maka mumpung Allah masih beri kesempatan hidup sampai hari ini, ayo sama-sama kita banyak bersyukur akan itu. Ini yang pertama. Setelah kita bersyukur, ayo sama-sama kita muhasabah diri. Kenapa? Hakikat pergantian hari, hakikat pergantian bulan, hakikat pergantian tahun itu adalah sebenarnya pengurangan jatah hidup bagi kita. Setiap ada orang yang merayakan ulang tahun, sebenarnya kalau mereka sadar, mereka gak bakal mau makan-makan enak. Mereka gak bakal mau kumpul-kumpul pesta-pesta. Kenapa? Memperingati tahun lahir itu sama saja memperingati makin dekatnya dengan kematian. Karena makin berkurang jatah hidup kita.
1 tahun jadi 2 tahun, 2 tahun jadi 3 tahun. Masa limit waktu terus berkurang, tapi banyak kita yang gak sadar. Pergantian tahun ini pada hakikatnya mengingatkan kita bahwa umurmu makin berkurang, bahwa usia dan jatah hidup di atas dunia makin menipis. Maka untuk apa kita harus berpesta, kurang menghabiskan uang, manggang, semacam-macamnya. Padahal kalau kita pikirkan, oh ternyata usia saya makin berkurang ya Allah. Jatah hidup saya makin menipis ya Allah. Akhirnya muhasabah. Periksa diri ini. Oh bagaimana salat ibadah saya tahun ini, bagaimana puasa saya, bagaimana sedekah saya, bagaimana silaturahim saya. Kalau masih kurang, ya Allah panjangkan usia saya sampai tahun depan agar saya bisa perbaiki. Kalau sudah baik, ya Allah istiqomahkan saya dalam kebaikan itu. Karena kalau kita sudah sering muhasabah, kita tahu posisi kita hadirin. Kita tahu posisi kita. Kita calon surga atau calon neraka. Kita tahu posisi kita dengan muhasabah. Siapa orang yang tidak punya dosa? Semua manusia punya dosa, punya kesalahan. Karena itulah status manusia. Maka mari muhasabah. Usia ini tidaklah abadi. Jatah hidup ini tiap hari kian mendekati waktu dan masa limitnya. Cuma kita tidak ada yang tahu. Kalau masing kita dibuka oleh Allah, dibuka kafir oleh Allah, masing-masing kita tahu jatah dan limit masa hidup kita. Mungkin barangkali kita bisa atur strategi. Tahun ini bagaimana, tahun depan bagaimana. Tapi Allah tutup ini semua. Tahu-tahu aja sudah datang. Belum sempat taubat. Tahu-tahu aja sudah datang. Belum sempat minta maaf. Tahu-tahu aja sudah datang. Belum sempat bayar hutang. Tahu-tahu aja sudah datang. Belum pernah sempat tidak singgah ke masjid. Maka untuk itu mari muhasabah diri. Yang tahu diri kita adalah kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Kalau di atas dunia kita yang melakukan muhasabah, kita tahu kelemahan kita, masih ada kesempatan memperbaiki. Tapi kalau nanti sudah di mahkamah Allah, sudah di yaumul hisab, sudah di yaumul mizan, tak ada lagi koreksi-koreksi, yang ada eksekusi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baik yang kita lakukan, baik hasil yang kita terima, jelek, buruk yang kita laksanakan, yang kita amalkan, maka buruk dan jelek juga yang akan kita rasakan. Waliyadzubillah. Yang ketiga, yang terakhir, yang bisa kita ambil hikmah dari pergantian setiap tahun, apa ini? Iktikadkan dalam diri kita bahwa makin dekat dengan limit masa waktu hidup ini dengan bergesernya waktu, maka kita harus berusaha, berikhtiar bahwa kita harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Caranya tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mohon maaf kepada sesama kita manusia. Karena hal ini tidak bisa kita lakukan. Istighfar kepada Allah bahkan mungkin lebih mudah daripada mohon maaf kepada sesama. Allah Maha Rahim, Allah Maha Sayang kepada kita. Begitu banyak dosa yang kita lakukan, mungkarat, maksiat yang kita lakukan, dengan istighfar kepada Allah, Allah ampuni kita. Tapi belum tentu dosa kita dengan sesama kita. Sebelum mereka berdoa, sebelum kita minta maaf dan dimaafkan, maka dosa itu tetap melekat pada diri kita. Terakhir, perbaiki hablum minallah, perbaiki hablum minan nas. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah.
Tetapi ada hal penting yang ingin kami pesankan. Islam punya metode sendiri. Islam punya pandangan sendiri. Pergeseran pergantian tahun Masehi ini adalah kultur nasional kita. Makanya Khatib mengajak kita dalam kultur nasional pergantian tahun Masehi, kita jadikan ini momentum untuk perbaiki diri saja. Tak perlu kita rayakan apa. Nanti di Muharram baru, itu tahun baru kita rayakan sebesar-besarnya, semeriah-meriah. Kalau untuk hanya tahun 1 Masehi kita berani menggelontorkan uang ratusan juta, kenapa 1 Muharram kita tak sanggup? Kalau 1 Masehi kita mampu melakukan agenda yang besar, kenapa 1 Muharram kita adem-adem diam-diam saja? Kita buktikan bahwa kita berubah, kita akan menjadi orang yang lebih berubah. Tahun ini Muharram akan kita meriahkan. Masehi biarkan saja lepas, cukup muhasabah diri saja. Kalau kita mukmin muslim saja cuek dengan tahun baru kita, siapa yang kita suruh memperingati? Kalau kita muslim mukmin saja cuek dengan tahun baru Islam kita, siapa lagi yang kita harapkan merayakannya? Mulai dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita. Mari kita buktikan tahun baru Masehi tetap kita hormati sebagai tahun nasional, tapi merayakan tahun Muharram itu jauh lebih penting bagi kita ketimbang menghambur-hamburkan uang di tahun yang bukan dan tak harus kita lakukan. Kaum muslimin sedang berjamaah rahimahumullah. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini kita senantiasa bisa memposisikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah dengan cara senantiasa berusaha mengetuk hati Allah dengan amalan-amalan kita. Mumpung Allah masih beri kita umur panjang, ayo sama-sama kita sadari diri kita, manfaatkan waktu dan usia yang singkat ini untuk bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah punya tujuan menciptakan kita bukan apa-apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semata-mata hanya untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita hanya semata-mata menjadi hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah. Itulah tujuan Allah menjadikan kita. Inilah tujuan Allah menciptakan kita sebagai makhluk, sebagai manusia hambanya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan dan renungan bagi kita semua. Amin ya rabbal